Saya nggak tahu apa masalahnya dengan si Ica, nggak tahu saya. Tapi intinya bagi saya sih sebenarnya nggak perlu juga dibesar-besarkan menurut saya. Karena mereka, Ica sendiri juga sudah saya anggap seperti anak saya. Ya, saya Halo Salatubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update Selebtube TV. Pemirsa, kabar retaknya hubungan baik antara Fuji dan selebgram Marissa Icha membuat geger publik. Pasalnya, Marissa Icha selama ini sangat dekat dengan keluarga Haji Faisal, bahkan sempat digadang-gadang sebagai calon mantu. Namun belakangan, Marissa mengaku kecewa lantaran Fuji absen untuk datang ke acara ulang tahun putrinya belum lama ini. Tidak jelas apa alasan Fuji untuk tidak hadir dalam pesta ulang tahun anak Marissa Icha, namun saat dikonfirmasi oleh media ketika hendak berangkat ke Eropa untuk keperluan pekerjaan, Fuji ogah memberi komentar apapun. Begitupun perihal mantan karyawan yang membagikan chat bernada kasar antara dirinya dan sang karyawan, Fuji tak menanggapi. Di sisi lain, anak Haji Faisal itu bersyukur bisa liburan ke Eropa di tengah runtutan masalah yang seolah silih berganti menerpanya. First time aku ke Eropa. Alhamdulillah Dokter Rocky sangat amat baik. Mungkin karena di sini pusing mulu dibawa jalan-jalan sama Dokter Rocky buat liburan, buat senang-senang. Jadi lupa sama semua masalah. Terima kasih. Gak boleh pusing-pusing ditransfer 100 juta. Iya. Terima kasih ya. Apa? Jangan bahas orang lain. Lihat kemana dulu nih? Ini nanya Kak Niki dulu ya. Kalau manusia selagi masih dikasih nafas sama Allah pasti masih dikasih masalah. Tapi kalau Fuji kan udah kuat ya, kecil-kecil cabai rawit. Jadi semua masalah kayaknya dia bisa lampaui dia dengan baik deh. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Aduh, no comment deh itu guys. Tapi sebenarnya sama aja No di sini. comment. Kalau mau bahas yang lain, nanya yang lain aku mau jawab. Nahas, alih-alih bisa menenangkan diri, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu justru mendapat pengalaman kurang menyenangkan saat liburan di Eropa. Pasalnya, ketika Fuji berada di Brussels, Belgia, salah satu tas yang dibawanya raib dibawa pencopet. Tas itu berisikan sejumlah barang seperti paspor, ponsel untuk kerja, dan beberapa alat make up. Kejadian itu terjadi saat Fuji menitipkan tasnya dan pergi ke toilet. Fuji pun mengaku panik hingga hampir menangis. Untungnya, seluruh barang kembali dengan lengkap setelah seorang polisi membantunya. Mendapati kabar buruk sang selebgram, tak sedikit netizen yang ikut khawatir dengan kejadian malang yang menimpa Fuji. Namun ada pula yang menyebut hal itu merupakan karma dari sikap buruknya terhadap mantan karyawan belum lama ini. Terus apa lagi ya? Udah. KTP. Masih ada kan semua? Wah panik banget paspor sih. Dan intinya case close, alhamdulillah udah ketemu semuanya. Pelajarannya buat semua adalah jaga barang masing-masing. Tahu itu barang pribadi dijaga, ya. Jadi udah cukup sampai situ. Nyemoing ngomong mantul lu nggak nu. Coya. Dah. Nangis berkali. Nangis Uti tadi. Nangis. Nangis lah. Tapi memang itu dok katanya. Nangis pas ketemu. Bersyukur. Enggak, sebelumnya lu nangis juga. Sebelumnya aku udah kayak gini, aduh kayak gitu udah panik. Karena mikir paspor kan juga di Aku bilang ke polisi yang paling penting paspor. Kalau mau apapun terserah kalian. Aku bilang di awal, cuman polisinya baik. Ternyata memang baik dia. Tapi bukan ada kong kalingkong polisi itu kayaknya. Nggak Ya tahu, udah. nggak tahu. Oke. Ini ya. Nggak tahu. Kita tahu lah. Ininya Sering di Paris tuh kayak konspirasinya, gimana. teori Ini bukan konspirasinya. konspirasi. Logikanya kalau seandainya Oh iya, malingnya sudah sorry. ketangkap, ya barang itu tidak akan Tapi- balik satu-satu. Tapi ya itu pertama betul. tas abu-abu, tas betul. LV, terus baru handphone kalau memang sudah ketangkap malingnya. Tapi karena di dalamnya nggak ada duit, karena sudah terkenal di sini kalau ngambil itu uang, bukan barang di negara sini. Tapi untungnya, walaupun dibalikin step by step, seenggaknya barangnya sudah balik. Paling penting kan paspornya. Jadi ya konspirasinya adalah negatif, sama positif ke orang itu. Cuma karena aku udah ngeliat dari awal, karena aku juga orang emosian, aku bilang Kiel, kamu yang di dalam. Aku udah ngobrol sama dia. Kamu yang di dalam, kalau nggak ada itu nanti aku emosi karena udah dibantuin sama 3 staff dari Hard Rock, baik banget.
Oh, berarti hardrocknya nggak main ya kayaknya ya. Hardrocknya nggak pasti. Hardrocknya enggak. Cuman polisinya kalau nggak tahu nih, menurutku sih Sebenarnya bingung aku juga. bingung Aku juga bilang cuman aku kong-kali pengennya positive thinking aja, kayak kalau semuanya udah balik ya udah. Iya. Bahkan aku udah nggak peduli duit, kalau misalnya di situ ada duit aku kayak udah nggak apa-apa ambil aja, yang penting jangan handphone dan paspor. Iya. Udah nggak peduli aku. Jadi makanya kita Sementara itu, ramainya isu chat kata-kata bernada kasar yang diduga dituliskan oleh Fuji untuk mantan karyawannya juga direspon oleh Haji Faisal, ayah Fuji. Menurutnya, permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Sementara terkait permasalahan antara Fuji dengan Marisha Icha, Haji Faisal mengaku belum jelas perihal rasa kecewa yang dirasakan oleh wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan putra sulungnya tersebut. Alih-alih minta maaf, kakek Galaska itu justru bersikukuh jika putrinya tidak bersalah karena memang ada kesibukan yang harus dilakukan Fuji. Ia juga menilai hal tersebut seharusnya tidak dibesar-besarkan, apalagi Marisha Icha sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ya, uangnya nggak seberapa. Kecuali kalau sebulan setahun 2 tahun nggak dibayar itu baru. Kalau umpamanya beberapa hari atau umpamanya telat atau umpamanya, saya juga nggak telat menurut pikiran saya, tapi ya sudahlah, nggak usah diperpanjang lah. Kalau memang telat ya seharusnya dihubungi saya. Tapi pasti ada sebab, kalau timbul akibat. Nah, hukum sebab akibat di sini ada. Kenapa? Sebab si Uti sendiri, anak saya sendiri juga nggak mau merugikan orang. Pesan saya selalu kepada anak saya itu jangan rugikan orang, jangan orang, jangan rendahkan orang, jangan lecehkan orang. Bisa bantu orang. Itu selalu pesan saya. Jadi di sini mungkin ada miskomunikasi, makanya Uti seperti itu ya. Bagi menurut saya sih apa yang dilakukan anak saya itu bagi saya tidaklah terlalu salah. Saya nggak tahu apa masalahnya dengan si Icha, nggak tahu saya. Tapi intinya bagi saya sih sebenarnya nggak perlu juga dibesar-besarkan menurut saya, karena mereka Icha sendiri juga sudah saya anggap seperti anak saya. Ya saya anggap persoalan adik dengan kakak ya mungkin suatu saat akan baik aja. Jadi tidak perlulah terlalu digembar-gemborkan menurut saya sih ya. Di sisi lain, Jihan alias Haichi, penyebar chat mantan karyawan Fuji, memutuskan untuk menyudahi permasalahannya dengan mantan pacar Thorik Halilintar tersebut. Usut punya usut, hal itu dilakukannya atas permintaan Marisha Icha untuk tidak memperpanjang masalah itu. Sebelumnya, Jihan muncul ke publik dan mengungkap alasannya membocorkan chat pribadi Fuji. Ia pun mengaku tidak takut jika permasalahan itu dibawa ke ranah hukum, karena memang apa yang diungkapnya adalah sebuah fakta. Sementara itu, Marisha Icha akhirnya buka suara. Icha rupanya merasa kecewa lantaran Fuji mengabaikan undangannya tanpa penjelasan apapun. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tak ada hubungan dengan chat Fuji dan ex-karyawan yang tersebar belakangan ini. Hanya kebetulan ia mengenal sosok Jihan yang selama ini menurutnya kerap membela keluarga Haji Faisal. Tadi selain itu, karena kan itu udah beritanya udah beredar Kemana-mana, mungkin yang terbarunya mumpung buat kita Ada sih catatan lainnya. mungkin Ini salah satunya ya, teguran untuk si F. Ya kalau misalkan dia nggak berubah, saya up lagi. Terserah netizen mau bilang taksos atau gimana, terserah. mungkin Sampai kapan kakak ada batas waktu yang bisa sampai dia tidak berubah gitu kan, ada mungkin seminggu, 2 minggu atau seperti apa? Tergantung nantinya. Heeh. Tergantung nantinya. Heeh. Tergantung saya nantinya gimana. Oh, oke. Nah, kamu sendiri gimana? Maksudnya ada rasa ketakutan nggak sih? Kan ini kan FP ini kan fansnya cukup yang tadi dibilang fanatik ya, terlalu fanatik. Kamu ada cukup ketakutan itu nggak sih? Nggak ada sama sekali, nggak ada, karena itu kenyataan ya. Kenyataan. Kalau buktinya Berarti bisa dibilang sama sekali. nggak takut sama sekali ya? Saya berani berbuat dan saya berani bertanggung jawab. Besokannya acara Ashanti pada datang, jadi kayak saya merasa apa ya, nggak dianggap aja.
Jadi acara dia, besokannya acara saya. Kalau chat bilang kenapa maaf nggak bisa hadir, itu kan masih menurut saya masih bisa saya pahami gitu. Saya tahu kalau sibuk. Ini balas chat juga enggak, terus maafnya kenapa nggak bisa hadir juga enggak. Jadi kayak besokannya ulang tahun Ashanti hadir. Jadi kayak gimana ya, saya yang mencoba untuk ya udahlah tapi makin lama makin nggak enak aja keadaannya. Banyak kejadian yang saya ya udahlah mencoba mengerti, mencoba saya lebih dewasa, saya harusnya lebih paham. Tapi kan sebagai manusia saya ada batas apa ya, capeknya gitu. Pada saat itu mungkin lagi udah bener-bener udah banyak nahan sesuatu, akhirnya ya jadi seperti itu. Dan nggak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang dimana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji, dan setelah itu viral. Terus momennya pas gitu, jadi netizen media menyalah-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Terus kenapa kalau misalkan si itu orangnya saya, logikanya lah dia baru abis foto upload sama saya, terus tiba-tiba mengupload tentang Fuji, itu kan saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga nggak bodoh gitu loh. Kayak masa iya sih lo habis upload foto gue, lo habis datang acara gue, terus habis itu lo ngerjain, masa kayak ngomong seperti itu gitu. Jadi ya mendingan gue nyuruh banyak orang lain lah, kasarnya seperti itu. Kalaupun kayak netizen bilang seperti itu, ya ngapain? Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye bye.